Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatasya Sabda Aulia. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, angkatan 2021. Itu udah ada logo halalnya belum? Kalian tahu gak sih tentang halal dalam produk? Kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang dalam syara ataupun dalam syariat Islam. Atau bisa disebut juga sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Nah, di sini aku mau jelasin juga tentang halal dalam Al-Quran itu bagaimana sih? Melansir dari situs Islamic Council of Sharia, halal dalam bahasa Arab dijelaskan sebagai sesuatu yang baik, dibolehkan, dan sesuai hukum. Bagi umat muslim, makanan yang halal adalah yang dapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Konsep halal dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Halal secara zatnya yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang secara jelas dinyatakan sebagai haram di Al-Quran adalah bangkai, darah, dan daging babi. Lalu manfaat produk halal itu apa bagi umat muslim? Nah, produk halal saat ini menjadi tren tidak sebatas hanya makanan dan minuman saja, tapi juga sudah merambah ke obat dan kosmetika. Hal ini menjadi penting apalagi Indonesia merupakan salah satu penduduk muslim terbesar di dunia. Itu menjadi salah satu urgensi bagi masyarakat dalam mengembangkan ataupun dalam menerapkan prinsip syariah. Segala sesuatu yang haram itu ada alasan kenapa itu menjadi haram, baik itu dalam segi kesehatan dan ketidaklayakan makanan tersebut. Maka Islam sangat memperhatikan umatnya untuk memakan yang halal lagi toib atau baik. Halal tidak hanya pada makanan dan minuman saja tahu. Terus pada apa aja? Wol dari bulu domba. Jenis domba yang diambil bulunya dipelihara khusus, berbeda dengan domba yang dimanfaatkan dagingnya. Berikut, mari kita melihat proses pengolahan wol yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1, pencukuran bulu domba. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bahan kain wol. Biasanya pencukuran bulu domba rutin selama 1 tahun sekali. Hah? Memang boleh kulit hewan dijadikan pakaian untuk dipakai sehari-hari? Bu saja, memangnya boleh ya kita memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan? Dari domba misalnya, memangnya itu diperbolehkan dalam Islam? Kamu tuh, hukum bulu, rambut, dan sejenisnya adalah suci meski diambil dari hewan yang masih hidup. Berbeda jika diambil dari bangkai, maka itu termasuk najis. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa tentang kekuasaan Allah yang menciptakan hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian dan alat transportasi. Di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 5-7 yang berarti, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Sehingga dalam setiap aktivitas konsumsi, pemanfaatan harta, barang dan jasa harus ada akad yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Quran pun sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.
Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pun dalam surat An-Nisa, mengapa jual beli halal? Nah, disebutkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Produk yang halal bukan hanya tentang dari segi bahan ataupun terlihatnya. Produk yang halal adalah yang dibeli karena ada akad yang jelas dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Karenanya, akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syarak atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya, baik dari rukun dan syaratnya, objek akad, maupun yang mengakhiri akad. Bu, saya beli ais boba 1, ini uangnya. Boleh, ini ais bobanya. Terima kasih, saya terima ya uangnya. Nah, itu merupakan contoh akad jual beli yang sering banget kita lakukan sehari-hari. Harus adanya akad agar sahnya ketika kita melakukan jual beli. Ketika kita melakukan jual beli di pasar maupun offline ataupun online, kita harus adanya akad yang melakukan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Jual beli bisa menjadi haram karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah pun disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Pun dalam surat Al-Maidah ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda, tidak, ia haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Jika kita lihat kilas balik penjelasan saya di awal, bahwa apa sih hubungannya akad jual beli dengan produk-produk halal yang tadi saya jelaskan, itu sangat berkesinambungan karena ketika kita ingin mendapatkan produk yang halal, kita harus membelinya dengan cara yang halal juga. Karena ketika kita tidak membelinya dengan cara yang halal, maka produk tersebut menjadi sia-sia, mau itu halal atau tidak. Karena jual belinya itu yang tidak sah kalau kita melakukan jual beli yang tidak sah. Itulah hubungan akad jual beli dan juga produk halal. Nah, itu dia sekilas penjelasan tentang hal dalam Al-Quran. Tadi juga banyak disebutkan bahwa jual beli juga harus ada akadnya, dan produk-produk yang halal itu harus ada akad yang baik menurut syariat Islam. Jadi yang telah saya jelaskan itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.